Kan pernah berapa kali bilang, Pak saya mau ke Bandung, mau ngobrol sama Bapak. Sampai sekarang belum terjadi. Nah ini Bapak tuh belum paham. Yang Rina bilang, yang Bapak ketahui, Rina sama Pak Harul itu masih berhubungan. Ya tapi tidak seheboh yang awal-awal kan. Ayahanda Rina Nose akhirnya angkat bicara melihat teka-teki hubungan Rina dan Fahrul Razi yang tak kunjung pasti. Bingung dengan pernyataan Rina dan Fahrul bahwa di antara mereka masih ada komunikasi dan tidak terjadi masalah, benarkah ayah Rina menuntut Fahrul untuk memberi kepastian dan minta agar tidak mengambang? Kalau saat ini ya Bapak lihat, ya itu tadi ngambang, belum ada keputusan gitu, belum ada pastilah. Meskipun kita tidak bisa memastikan, paling enggaknya kan kita ada abstan gitu kan, ada jarak lah berapa minggu misalnya kan, untuk mencapai titik yang seriusnya ini. Nah itu yang Bapak tunggu gitu. Yang ditunggu tuh ucap kata gitu kan dari anak ini berdua gitu. Jadi apa enggak? Itu kan harus ada keputusan. Ya tadi meskipun tidak pasti, tapi ada gambaran gitu. Harus ada gambaran. Kalau nggak ada gambaran ya ngambang seperti itu. Seperti biasa penundaan itu disebabkan masalah-masalah teknis, bukan pembatalan. Cuman dimundur aja. Tapi sekarang ini adalah waktu untuk introspeksi dulu karena ya udah, karena jika dimundur nikahnya, jadi harusnya ya saya menjaga kehormatan keduanya gitu aja, karena menghormati Pak Tatang juga. Itu aja nggak ada perubahan gitu-gitu aja. Iya gitu-gitu aja. Masih. Tak ada kata pasti alasan dari Rina dan Fahrul tentang diundurnya rencana pernikahan mereka memang membuat ayah Rina Nose makin bingung. Lalu benarkah dalam hati kecilnya mulai muncul rasa kecewa terhadap Fahrul yang awal-awal tampak sangat berapi-api untuk menikah dengan Rina? Jadi belum secara khusus datang ngobrol, minta menikahi anak Bapak misalnya belum, tapi janji pernah ada suatu saat akan. Kecewa ya, karena kan belum ada keputusan, masih ngambang. Bapak kecewanya apa gitu kan? Pasca pulangnya Rina dari Amerika dan kabar Fahrul yang telah kembali ke Brunei memang semakin menuai pertanyaan. Kepergian Fahrul itu sontak memancing banyak komentar di media sosial yang bernada kecewa. Bahkan postingan Fahrul yang berisi doa mudah-mudahan bertemu jodoh yang terbaik seakan-akan menyeratkan hubungan mereka yang kini mengambang. Dan hal ini pun membuat Fahrul kembali mendapat komentar dari para netizen. Fahrul dianggap telah mencampakkan Rina Nose begitu saja. Sedih banget karena yang perbahasan dan juga yang dikomentarkan oleh para netizen itu kayak muter di bundaran HE ya. Jadi sama aja. Jadi orang ketiga lah, numpang tenar lah segala macam. Tetapi menurut aku ya udah harusnya ini dijadikan pengajaran aja. Dia dihujatkan kebanyakan karena mereka berasumsi bahwa dia itu menyakiti saya. Pergi begitu aja, membohongi saya. Padahal yang terjadi nggak begitu gitu. Saya paham kenapa dia begitu, karena dia menginginkan kebahagiaan buat saya gitu kan. Tak pernah aku menyesal mengenalmu. Tapi ketika baik Rina maupun Fahrul berusaha untuk memberi jawaban kepada publik bahwasannya hubungan mereka baik-baik saja, benarkah ayah Rina pun ternyata kecewa kepada Fahrul? Lantaran janji Fahrul untuk bertemu dengannya secara empat mata ternyata belum dipenuhi. Belum. Kalau hal itu belum.
Kan pernah berapa kali bilang, Pak saya mau ke Bandung, mau ngobrol sama Bapak. Sampai sekarang belum terjadi. Sementara itu, dari Brunei tanah kelahirannya, Fahrul justru banyak curhat dengan kata-kata yang terkesan membela diri, bahkan menyindir para penggemar Rina Nose lewat media sosial. Inikah cara Fahrul membela diri dari serangan haters? Tapi benarkah Rina pun telah pasrah jika hubungannya dengan Fahrul harus berakhir dengan kata putus dan tak jadi menikah? Kalau rencana kan namanya rencana ya, namanya rencana. Kalau rencana itu bisa aja gagal. Ada yang udah tunangan nggak jadi nikah. Ada yang udah persiapan tinggal nunggu beberapa hari lagi gagal. Ada yang kayak gitu, banyak sebetulnya. Ini hal wajar sih sebetulnya gitu. Cuman karena yang ini terekspos, jadinya mengundang asumsi macam-macam kan gitu. Tapi sebetulnya kejadian ini wajar untuk pasangan gitu. Bisa aja nggak jadi. Cuma kan kita nggak berharap seperti itu, karena kan ya Bapak sendiri juga berharap bahwa anak-anak ini memang bisa mewujudkan cita-citanya gitu. Tapi kan Bapak juga tidak bisa memastikan bahwa itu akan terwujud. Ayahanda Rina Gunawan yang juga adalah ayah mertua Teddy Syah tiba-tiba menghembuskan nafas terakhirnya setelah sholat asar kemarin. Sakit apakah ayah mertua Teddy dan seperti apa duka keluarga? Oke pemirsa, jangan lupa saksikan Was-Was yang pindah jam tayang dari Senin sampai Kamis jam 5:30 pagi hanya di SCTV.